Waalaikumsalam. 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 Baik, karena sudah aktif semua, sekarang kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran pada sore hari ini. Doa dimulai. Baik, ada yang masih ingat pembelajaran pada minggu lalu? Bisa tolong untuk dijelaskan? Pembelajaran pada minggu lalu kita membahas tentang apa ya? Silakan dijelaskan salah satu di antara kalian sebelum Ibu tunjuk ya. Saya Bu mempelajari tentang unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik terdiri dari tema. Yang nomor 2 ada alur dibagi menjadi 3, alur maju, alur mundur, campuran, latar waktu, latar tempat, latar suasana, tokoh dan watak, sudut pandang. Sudut pandang orang pertama, orang ketiga, yang terakhir amanat. Unsur ekstrinsiknya terdiri dari nilai moral, pendidikan, sosial budaya, dan lain-lain. Garis besar: membaca keseluruhan cerita fabel, mencatat hal-hal penting, menuliskan kembali dengan bahasa sendiri, seringkas-ringkas dan jelas. Baik, terima kasih Badriatul atas penjelasannya. Nah, untuk pertemuan sekarang kita akan mempelajari tentang fabel juga, tapi sekarang tentang struktur dan kebahasaan teks fabel. Nah, KD pada pertemuan kali ini yaitu 3.12 yang berbunyi menelaah struktur dan kebahasaan teks fabel atau legenda setempat yang dibaca dan didengar. Indikatornya yang pertama, kalian diharapkan mampu untuk menjelaskan struktur teks dan kebahasaan fabel atau legenda. Yang kedua, kalian diharapkan mampu untuk mengurutkan struktur teks fabel atau legenda yang sebelumnya telah diajak. Nah, untuk pertemuan sekarang, silakan kirim peta konsepnya. Karena Ibu sebelum pertemuan ini telah menjelaskan dan menyuruh kalian untuk menyiapkan materi agar pembelajaran pada hari ini kalian seenggaknya bisa memiliki garis besar. Fabel terdiri dari struktur dan unsur kebahasaan, di mana struktur Unsur kebahasaan terdiri dari kata kerja, ya, karena sepertinya kalian sudah mengerjakan tugas yang Ibu berikan kemarin, dan sepertinya kalian sudah paham garis besarnya apa sekarang yang akan dipelajari. Maka Ibu akan mengirimkan PPT serta penjelasan berupa video. Kalian bisa simak ya. Silakan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Ibu harap hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini. Baik, sekarang pembelajarannya tentang materi fabel KD 3.12, yakni menelaah struktur dan kebahasaan teks fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. Sekarang Ibu akan menjelaskan sedikit materi. Silakan disimak dengan baik-baik ya. Fabel KD 3.12 yang berbunyi menelaah struktur dan kebahasaan teks fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. Baik, sekarang kita akan membahas tentang struktur fabel dan unsur kebahasaan fabel. Kita bahas satu persatu. Struktur fabel. Struktur fabel terdiri unsur kebahasaan teks fabel. Pertama kita bahas tentang kata kerja.
kalian bisa mendengarkan dan menyimak video yang akan ditayangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unsur kebangsaan yakni pada kata hubung, lalu, kemudian, dan akhir harus ada pada setiap teks fabel. Baik, terima kasih pertanyaannya ya Tasya. Nah, apakah unsur kebahasaan yakni unsur kebahasaan kata hubung, lalu, kemudian, dan akhirnya harus ada pada setiap teks fabel? Ya, biasanya memang ada, karena kata hubung tersebut berfungsi untuk menghubungkan satu kalimat dengan kalimat lainnya. Namun, biasanya yang digunakan kata hubung lalu, kemudian ini dipilih salah satu atau keduanya, dan akhirnya ini biasanya terletak pada pada unsur kodanya ya. Ya, apakah sudah mengerti Tasya? Dongeng Bahasa Indonesia. Bangau dan Kepiting. Pada suatu ketika, hiduplah seekor bangau di sebuah kolam. Pesan dari cerita ini, ingatlah selalu, keserakahan itu adalah hal yang berbahaya. Bangau dan Kepiting. Struktur fabel Bangau dan Kepiting. Orientasi. Pada suatu ketika hiduplah seekor bangau di sebuah kolam. Komplikasi. Bangau lambat laun semakin lemah hingga akhirnya pikiran licik pun muncul di kepalanya. Dia menipu makhluk di kolam itu dengan mengatakan bahwa akan ada bencana yang terjadi di kolam. Resolusi. Hingga tibalah giliran kepiting yang dibawa oleh bangau. Koda makhluk kolam berterima kasih kepada kepiting. Unsur kebahasaan. Kata kerja aktif. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Singa dan Beruang. Orientasi. Suatu hari, singa mengajak beruang untuk berburu bersama. Beruang setuju karena dia sedang lapar. Komplikasinya yaitu setelah mengamati mangsa yang ada, singa dan beruang keluar dari tempat persembunyian secara bersamaan. Resolusi. Dengan sisa tenaga, singa dan beruang berusaha merebut kembali mangsa mereka. Koda. Semua salah kita. Unsur kebangsaan 1. Kata kerja. Kelompok kami memberi sesi pertanyaan kepada kedua penanya. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya mau bertanya, Iya, silahkan. mengapa di bagian akhir disebut koda? Saya juga ingin bertanya. Iya, silahkan. Mengapa kata duduk termasuk ke dalam kata intransitif? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Mengapa kata duduk termasuk ke kata kerja intransitif? Jawabannya yaitu karena tidak membutuhkan objek dan bisa berdiri sendiri. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mila. Karena koda bagian akhir dari pesan cerita fabel dan berisi amanat atau pesan. Apakah masih ada sanggahan atau pertanyaan dari kelompok 2?
Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Ayam jantan dan serigala, orientasi. Suatu hari komplikasi. Kena kau, kata serigala yang segera membawa ayam jantan ke rumahnya. Resolusi. Saat serigala menutup mata dengan cepat, ayam jantan terbang melarikan diri. Koda. Akhirnya selamatlah ayam jantan. Unsur kebahasaan 1 kata kerja. Kami dari kelompok 2 membuka sesi pertanyaan. Saya ingin bertanya. Ya, silahkan. Mengapa kata mengincar termasuk ke dalam kata kerja transitif? Saya juga ingin bertanya, Ya, silahkan. apa perbedaan komplikasi dan resolusi? Baik, saya akan menjawab pertanyaannya. Apakah perbedaan komplikasi dan resolusi? Komplikasi merupakan klimaks dari cerita berisi puncak permasalahan yang dialami tokoh, sedangkan resolusi berisi pemecahan masalah yang dialami tokoh. Ya, saya akan menjawab, mengapa kata mengincar termasuk ke dalam kata kerja transitif? Karena membutuhkan objek dan tidak dapat berdiri sendiri. Bagaimana kelompok 1? Apakah masih ada pertanyaan dan tanggapan? Baik, karena waktu hampir habis, maka Ibu akan menyuruh salah satu dari kalian atau tidak kalian bisa mengajukan diri untuk membuat simpulan dari pembelajaran hari ini. Simpulannya akan Ibu video call via grup ya.